Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa, selamat berjumpa bersama kami di Santri Kuno Jos di bagian yang kedua, di mana di dalam bagian pertama yaitu telah membahas tentang tertib dalam buang air kecil atau buang air besar. Di sini kali ini Santri Kuno Jos akan membahas tentang adab ketika buang air besar. Kita sebagai umat Islam wajiblah tahu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi panutan kita. Oleh karena itu, sedikit saya akan memberikan kepada kita semua, terutama pada diri saya sendiri, untuk bisa mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW lakukan. Adab ketika buang air besar atau buang air kecil. Ketika sedang buang air itu hendaklah diperhatikan pula adab-adabnya atau aturan-aturannya sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini. 1. Waktu buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, kecuali di dalam tempat yang sudah tersedia untuk itu, sebagaimana keterangan dinyatakan dan diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatin fala yastaqbalan dal qiblatah wala yastadbiruha, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bila seseorang duduk akan buang air, maka janganlah ia menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, adab ketika buang air, yaitu jangan buang air di lubang-lubang yang bukan disediakan untuk buang air, karena yang demikian itu menyakiti makhluk yang ada di dalamnya, seperti semut dan lain-lainnya. Menurut keterangan yang lain, lubang-lubang itu ada yang didiami oleh bangsa jin, sebagaimana keterangan Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Sarjas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahal ayyubala fil buhri qalu likota datah ma yukrihu minal bauli fil buhri qala kana yuqalu innaha masakinul jin, rawahu Nasai dan Abu Daud. Artinya, dari Abdullah bin Sarjasa bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang buang air kecil di lubang-lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, sahabat Nabi, apakah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air di lubang-lubang? Lalu ia menjawab, pernah diceritakan orang bahwa lubang-lubang itu tempat tinggal jin. Hadis diriwayatkan oleh Nasai dan Abu Daud. Yang ketiga, adab ketika buang air, jangan buang air di bandar-bandar, di pinggir-pinggir jalan, dan di tempat manusia lalu lintas, dan di tempat manusia berlindung atau tempat pemberhentian, karena hal itu menyakitkan hati orang lain, seperti keterangan yang telah ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adzin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul mala'ina thalathal barasu fil mawaridi wa qari'ati tariqi wa dhilli. Artinya, dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hati-hatilah tentang kedatangan kutuk dari 3 macam, yaitu buang air di tempat bandar-bandar atau di pinggir jalan dan di tempat manusia berlindung. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang keempat, adab ketika
buang air, baik air kecil atau buang air besar. Yang keempat adalah jangan berkata-kata waktu buang air itu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qatan dari Jabir radhiyallahu anhu dinyatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dua orang laki-laki atau perempuan hendak gaid, maka hendaklah tiap-tiap seorang dari keduanya bertutup, dan keduanya tidak boleh berkata-kata gaid itu, karena sesungguhnya Allah sangat marah atas yang demikian. Adapun hadis larangan berkata-kata waktu buang air besar atau buang air kecil ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abi Sa'id dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, dan oleh Jamaatul Muhaddisin selain Bukhari dari Ibnu Umar. Diriwayatkan pula sebagai berikut, bahwasanya seorang laki-laki pernah lalu didekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang Nabi dalam buang air kecil atau baul. Lalu laki-laki itu memberi salam, maka tidaklah dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kata hadis yang di atas tadi itu dikatakan orang, tetapi dapat dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Demikian sahabatku semuanya, pengetahuan sedikit tentang Islam, adab ketika buang air besar, dan kita wajib mengetahuinya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus tahu, karena air-air ini sudah semakin sedikit yang memahami hal yang demikian. Jangan dianggap sepele. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.